Jawa Timur diduga menjadi korban kekerasan Saudara dalam rumah kakak tangga korban yang KDRT dilakukan ungkap suaminya kasus sendiri. meninggalnya Pendeta sang di adik. Surabaya Seorang karyawati meninggal bank saat swasta perginya dianiaya sebagai istri suaminya dan di depan anaknya di Data dari WHO menunjukkan 1 dari 3 perempuan di seluruh dunia pernah mengalami kekerasan dari pasangannya. Di Indonesia, Komnas Perempuan mencatat adanya 16.656 kasus pada tahun 2023. Dan pada tahun 2024 kasus tersebut terus menaik dengan persentase 50%. KDRT merupakan tindakan atau pola perilaku dalam lingkup rumah tangga berupa kekerasan, baik secara fisik, psikologis, ekonomi, maupun seksual, yang menimbulkan penderitaan, kerugian, maupun trauma bagi korban. KDRT tidak terbatas pada satu pihak saja, tetapi dapat dilakukan oleh suami, istri, anak, maupun anggota keluarga lainnya, serta tidak terbatas pada ras, gender, orientasi seksual, agama, dan usia. Secara umum, KDRT dapat dipahami sebagai upaya dominasi yang berasal dari ketidaksetaraan kuasa dalam relasi yang berpotensi menimbulkan luka, penderitaan psikologis, bahkan kematian. Kekerasan dalam rumah tangga tidak terjadi dari ruang kosong, melainkan ada berbagai faktor yang memicunya. Faktor pertama adalah faktor tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan antara pelaku dan korban berpengaruh signifikan terhadap terjadinya KDRT. Ketika korban memiliki tingkat pendidikan yang lebih rendah, maka tingkat kepercayaan dirinya pun juga rendah. Hal tersebut menghambatnya untuk mencari bantuan dan keluar dari lingkaran kekerasan. Hal tersebut juga dapat memicu terjadinya kekerasan yang berulang. Kemudian yang kedua adalah ketidakstabilan ekonomi atau masalah ekonomi dalam keluarga. Masalah ekonomi dalam keluarga dapat memicu adanya tekanan psikologis dan juga emosional. Hal tersebut dapat mendorong pelaku untuk melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap pasangannya. Faktor berikutnya adalah faktor perselingkuhan. Ketidaksetiaan terhadap pasangan dapat memicu amarah, kecemasan, stres, dan tekanan baik secara psikologis maupun emosional. Hal tersebut dapat memicu pasangan yang diselingkuhi untuk bertindak impulsif atau melampiaskan amarahnya kepada pasangan yang berselingkuh melalui kekerasan. Kemudian, ada faktor pengasuhan di masa kecil. Individu yang dibesarkan dalam keluarga yang penuh kekerasan dan dengan pola asuh yang otoriter akan berpotensi menjadi pelaku maupun korban. Hal tersebut terjadi karena perempuan mempersepsikan dirinya sebagai individu yang lebih rendah daripada laki-laki dan harus tunduk. Selain itu, mereka juga mempersepsikan laki-laki sebagai individu yang lebih dominan sehingga dapat berbuat semena-mena. Selanjutnya, ada faktor alkohol dan narkoba. 91% kasus KDRT terjadi karena pemakaian alkohol dan narkoba. Laki-laki dengan tingkat alkoholisme tinggi cenderung lebih banyak melakukan kekerasan dalam rumah tangga dibandingkan dengan mereka yang tidak mengonsumsi alkohol. Hal tersebut terjadi karena konsumsi alkohol dan narkoba dapat menurunkan impuls kontrol dan meningkatkan paranoid. Menurut Undang-Undang, KDRT adalah setiap perbuatan yang menyebabkan penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan juga penelantaran. Mari kita kenali bentuk-bentuknya. Yang pertama, di sini ada kekerasan fisik. Untuk kekerasan fisik sendiri, seperti membanting, melempar, mendorong korban yang nantinya akan menyebabkan luka pada fisik korban. Yang kedua, di sini ada kekerasan seksual, di mana kekerasan seksual ini bisa berupa dipaksa untuk berhubungan seksual tanpa adanya persetujuan oleh pasangan. Yang keempat, di sini ada kekerasan emosional dan juga psikologis. Kekerasan emosional dan psikologis bisa berupa dihina di depan orang lain atau di tempat umum, ditakut-takuti, yang nantinya akan menyebabkan ketakutan pada korban. Untuk yang keempat, di sini ada kekerasan ekonomi. Untuk kekerasan ekonomi sendiri,
bisa berupa tidak memberikan nafkah pada pasangan, kemudian dan juga dipaksa bekerja. Apabila kalian atau orang-orang terdekat kalian mengalami KDRT, maka ada beberapa hal yang dapat kalian lakukan. Yang pertama adalah kendali tanda-tandanya. Apabila kalian takut untuk pulang ke rumah, maka itu bukan hubungan, melainkan kekerasan. Yang kedua, ceritakan ke orang-orang terdekat, baik keluarga, teman, maupun konselor, agar kalian mendapatkan rasa aman dan dukungan secara emosional. Yang ketiga adalah kumpulkan barang-barang bukti, baik foto, rekaman video, maupun rekaman suara yang berisi ancaman, karena ini penting di mata hukum. Selanjutnya adalah lakukan visum di rumah sakit sebagai tambahan barang bukti dan agar korban bisa mendapatkan perawatan yang tepat. Yang terakhir adalah laporkan ke pihak berwenang, baik Dinas Perlindungan Perempuan maupun pihak kepolisian, karena negara menjamin keamanan korban dan lembaga-lembaga tersebut ada untuk membantu. And action. Kalau kamu sedang berada di situasi ini, ingat bahwa Kamu tidak sendiri, kamu tidak berlebihan, dan kamu tidak lemah. Kamu berhak aman, kamu berhak bahagia, dan kamu berhak mencintai diri sendiri tanpa rasa takut. Karena rumah seharusnya menjadi tempat pulang, bukan tempat luka.